Pelatih ini agak jahat. Karena untuk membuat timnya kalah, dia menyelundupkan enema untuk diminum sang striker. Tapi dia tidak menyangka bahwa gelandang ini sangat kuat. Minum sebotol air dengan enema tetapi tidak apa-apa. Sebaliknya, dia sehat seperti kerbau. Kurang dari 1 menit untuk mendapatkan gol. Dia buru-buru memberi striker itu sebotol lagi untuk diminum. Akibatnya, striker menjadi lebih agresif. Menghindari pertahanan tim sebelah secara berurutan. Langsung masuk ke area terlarang. Satu tendangan juga membuat bola masuk ke gawang. Pelatih gelisah. 2 botol tidak bisa, lalu 3 botol. Dia memberi striker itu sebotol lagi untuk diminum. Kemudian kembali ke lapangan, striker bahkan lebih berani. Terus menembus pertahanan lawan. Golnya akan kebobolan lagi. Saat hendak mendapat gol lagi, striker tiba-tiba berhenti. Mengabaikan pertandingan, dia megang perutnya kesakitan dan langsung berlari ke kamar mandi. Obatnya berhasil. Pelatih senang. Namun, setelah beberapa saat, dia tercengang. Karena penjaga gawang juga bukan yang biasa. Karena kalah, pelatih kehilangan kemanusiaannya. Dia mengganti kiper itu. Menempatkan kiper bodoh ke lapangan. Akhirnya trik ini berhasil. Lawan dengan mudah memecahkan bersih tim dia. Penjaga gawang ini sama sekali tidak mengerti aturan. Memberikan 1 poin untuk tim lawan. Pelatih sangat puas. Tapi dia tidak tahu bahwa penjaga gawang bukan orang biasa juga. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak lawan tendang bola ke arahnya, gak ada yang bisa kebobolan. Penjaga gawang bodoh itu berubah menjadi dewa kiper. Penonton bersorak keras. Hanya pelatih yang kesal. 1 tendangan bebas terakhir, pelatih mengirim pemain bermata juling. Bocah ini benar-benar juling. Jika ingin menendang ke situ, pasti bola akan keluar. Di otak udah pikir pasti tim dia akan kalah. Siapa sangka sang striker berlari keluar dari toilet dan mengatakan bahwa pemain dengan mata juling menendang ke arahnya. Bocah juling siap-siap mulai berlari dan langsung tendang ke arah sang strikernya. Pelatih wajah tanpa emosi. Dia udah pikir semua cara supaya mereka kalah, tetapi tetap menang pada akhirnya. Nama dia Slava. Adalah monyet malang yang tidak berguna. Seminggu yang lalu, dia tiba-tiba mendapatkan takdirnya. Dia bertemu Nadia, seorang gadis kaya dan cantik. Nadia baru melihat udah jatuh cinta padanya. Dia menuntut untuk segera menikah dengannya. Kebahagiaan tiba-tiba datang tak diduga. Dia bergegas kembali ke sekolah untuk berhenti dari pekerjaan. Dia ingin mempersiapkan pernikahan. Siapa sangka stasiun bus mengadakan upacara pembukaan pertandingan sepak bola remaja. Anggota Kongres menyatakan dengan berani, penuh emosi. Slava hendak menyelinap pergi dari belakang. Siapa yang mengira bahwa dia akan ditangkap oleh seorang anggota Kongres yang bermata tajam dalam pertempuran. Kepala sekolah naksir dia untuk waktu yang lama karena dia berbohong dia adalah seorang pelatih sepak bola. Karena melarikan diri sebelum pertandingan. Anggota Kongres merobek tiketnya dan menyita paspornya. Jadi dia tidak bisa pergi lagi. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Nadia. Harus berbohong bahwa mobil itu terinfeksi virus aneh. Hanya dia yang aman dan sehat. Katanya pacarnya menunda pernikahan selama 1 hari lagi. Hanya kalah dalam pertandingan besok akan mengakhiri pekerjaan pelatih yang enggan. Karena untuk memastikan dia akan kalah, dia secara khusus menemukan 12 anak laki-laki tunawisma yang tidak bisa bermain sepak bola untuk timnya. Pertandingan dimulai, melihat tim diberi makan bawangnya. Dia lebih bersemangat dari siapapun. Mengakhiri pertandingan dengan skor 0-2. Menang atau kalah sepertinya sudah ditentukan. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak-anak ini semuanya ajaib. Semua anak di tim ini bukan yang sembarangan. Teknik sepak bola. Akrobat berturut-turut. Mengoper bola di udara. Gunakan dada Anda untuk menopang bola. Menendang balik ke jaring. Slava melihat mulutnya menganga. Bahkan tendangan bebas bisa dimainkan seperti ini. Jika tidak bisa menyundul bola, maka tendanglah dengan keras. Slava menjadi gila. Tapi ini belum berakhir. Pemain di tim kepala seperti magnet. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memegang bola dengan kepala. Biarkan rekan tim tendang dengan keras. Bola masuk ke gawang. Skor 0-2 barusan telah dibalik menjadi 3-2. Penonton menjadi gila dengan sukacita. Hanya wajah Slava yang tetap tidak berubah. Rencana dia untuk kalah dalam pertempuran hancur. Dia tidak bisa datang ke pernikahan besok. Dia dengan berani mengatakan Nadia menunda pernikahan selama 1 hari lagi. Alasan dia mengarang kali ini bahkan lebih aneh. Mobil terbalik.
Semua penumpang meninggal. Hanya dia yang beruntung untuk bertahan hidup. Nadia kaget mendengarnya, percaya apa yang dikatakannya itu benar. Jadi pernikahannya diperpanjang menjadi 3 hari. Nadia di sini hanya bisa mencoba mengulur waktu. Karena untuk sampai ke pernikahan, Slava memutuskan untuk menghancurkan timnya secara paksa. Pelatih tim lawan menunjukkan trik kepada Slava, yaitu menuangkan enema ke dalam air dan kemudian memberikannya kepada striker untuk diminum. Dia mendengarkannya dan diam-diam menuangkan enema ke dalam air. Jadi dia meremehkan anak-anak ini. Anak-anak ini sama sekali tidak sederhana. Seluruh tim menang sekali lagi. Slava hampir putus asa. Jika dia tidak muncul di depan calon istri besok, benar-benar tidak akan menjadi menikah. Pelatih lawan memberinya rencana lagi. Suruh anak-anak pergi ke dermaga untuk memuat barang sebelum pertandingan. Alasannya adalah untuk berlatih sebelum pertandingan. Tapi itu benar-benar menguras stamina mereka. Untuk memastikan, Slava bahkan mengunci kiper hebat sebelum pertandingan. Trik ini sangat efektif. Para pemain bahkan tidak bisa berlari. Bahkan tidak bisa menari. Kiper pengganti tidak bisa menjaga gawang. Mengakhiri pertandingan setengah dengan skor 0-3. Anak-anak benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Slava seharusnya bahagia. Tapi dia tidak bisa bahagia. Istirahat babak pertama, dia menemukan striker itu diam-diam menangis di sudut. Dia akhirnya mengerti mengapa anak-anak sangat ingin menang. Karena mereka semua tunawisma. Hanya sampai ke final untuk masuk TV. Orang tua akan menemukannya di TV. Slava sangat tersentuh setelah mendengarkannya. Jika dia memadamkan harapan anak-anak ini, dia akan menyesalinya seumur hidup. Dia akhirnya mengambil keputusan. Bahkan jika pernikahan ditunda tanpa batas waktu, dia harus memimpin anak-anak untuk memenangkan kejuaraan. Dia mengatakan kepada tim semua yang sebenarnya. Termasuk kasih striker minum obat biar dia sakit perut, mengunci kiper. Dan soal menguras stamina mereka. Dia dengan tulus menyesal melakukan itu. Siapa sangka anak-anak ini akan lebih jahat dari Slava. Kembali ke lapangan, tim penuh dengan semangat juang. Di bawah guyuran hujan, bakat anak-anak ini benar-benar terbangun. Ini adalah tim sepak bola Shaolin asing. Lompat tendang bola di udara. Seluruh tim mulai melakukan serangan balik dengan keras. Mencoba mengoper bola. Menendang bola terbalik. Akrobat 360 derajat menendang bola ke gawang. Pada akhirnya seluruh tim menang. Dan pahala terbesar adalah milik Slava. Pelatih sepak bola peniruan yang enggan. Mereka berhasil mencapai final. Slava bermaksud mengatakan semua yang sebenarnya kepada Nadia. Tapi sayangnya sudah terlambat. Nadia ditipu berturut-turut dan marah dan membatalkan pernikahan. Tidak bisa menikah. Dan cinta hilang. Slava telah mengerahkan segenap hatinya untuk berlatih. Tetapi tidak mengharapkan bahaya terbesar mendekat secara diam-diam. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Sebelumnya, karena ingin kalah, dia mendengarkan ajakan pelatih tim lawannya. Biarkan anak-anak pergi ke dermaga untuk memuat barang. Akibatnya, ini adalah jebakan. Dia memfilmkan adegan pemuatan itu dan mengancam Slava untuk kalah di final. Jika tidak, akan melaporkan ke polisi, mengatakan mereka mencuri barang. Kepribadiannya tidak sederhana. Dia sudah bertaruh pada sepak bola sejak awal. Dia meletakkan seluruh rumahnya di pertandingan terakhir besok. Terancam olehnya, anak-anak sekali lagi kehilangan semua harapan. Tidak mau membiarkan harapan anak-anak padam, Slava datang dengan cara. Itu adalah mencuri kaset video. Keahlian mereka berpura-pura menjadi lemah, bodoh. Hanya butuh paruh pertama pertandingan, pelatih sebelah akan lengah. Maka Slava akan bisa mendapatkan kuncinya. Lalu curi kasetnya. Ini adalah langkah yang berisiko. Jika ada kesalahan, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Pertandingan final akhirnya dimulai. Seperti yang direncanakan, tim mengambil inisiatif untuk melemah. Setelah skor turun minum adalah 0-3, dia benar-benar lengah. Slava mengambil kesempatan untuk mencuri kuncinya. Dan mendapatkan rekaman video dari brankas. Ada kaset di tangan. Anak-anak di lapangan dalam sekejap mata bangkit dan melakukan serangan balik. Mereka menyerang gawang. Pakai kepala nendang bola dengan cara yang berbeda. Menendang bola dengan banyak cara. Seluruh tim mencetak gol secara berurutan, sekuat badai. Membuat tim lawan tanpa bola untuk dimainkan. Orang jahat bergegas kembali untuk mendapatkan rekaman itu. Pada saat kritis, Nadia muncul. Kalian berdua akhirnya damai lagi. Di menit terakhir, kiper dengan bola keluar dari kotak penalti.
Pada saat itu, penonton tercengang. Kiper sendiri terus-menerus menembus pertahanan. Dia berlari sampai ke kotak penalti lawan. Lalu lompati lewat kiper tim lawan. Kakinya melompat tinggi. Bola udah masuk. Mereka udah menang. Pelatih enggan yang memimpin 12 anak tunawisma untuk memenangkan kejuaraan. Seorang seperti Slava. Di bawah pesona sepak bola telah menemukan cinta lagi. Temukan nilai dia sendiri. Di dunia ini tidak ada yang tidak berguna. Ketika Anda menemukan gairah sejati Anda, siapapun juga bisa bersinar.